Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat berjumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika wajib. Semoga pada saat anak-anakku sekalian menonton video pembelajaran ini, anak-anakku berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini merupakan pertemuan ketujuh kita. Kita sudah memasuki materi jarak titik ke garis. Pertemuan ketujuh kita ini membahas tentang jarak titik ke garis, tapi masih sifat yang dasar. Jarak titik ke garis direncanakan akan selama 4 kali pertemuan. Semoga kita dapat menyelesaikan materi jarak titik ke garis dengan maksimal dan dapat memperoleh ilmu pada materi jarak titik ke garis. Oke, kita lanjut saja. Apa sebenarnya menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini? Tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran daring dengan membaca bahan ajar atau menonton video pembelajaran atau bisa melakukan video Google Conference Google Meet, diharapkan anak-anakku sekalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis. Apa sih jarak titik ke garis? Bagaimana cara mencari jarak titik ke garis? Setelah tahu tentang definisi jarak titik ke garis, Ananda bisa menentukan jarak titik ke garis dan menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan jarak titik ke garis. Oke. Adapun pengantar materinya, jarak titik ke garis dapat dicari dengan cara memproyeksikan. Kan kita bicara titik ke garis, kamu bayangkan ada sebuah titik dan ada sebuah garis. Kemudian bagaimana cara kita mencari jarak titik dengan garis tersebut? Berarti titik ini harus kita proyeksikan kepada garis, di mana titik ini ketika kita proyeksikan terhadap garis itu sifatnya harus tegak lurus. Nah, perhatikan, misal kita punya sebuah titik namanya adalah titik A. Kemudian kita punya sebuah garis namanya garis G. Oke, garis ingat bisa dinyatakan dengan 2 huruf besar dan 1 huruf kecil. Kalau titik harus dinyatakan dengan 1 huruf besar atau 1 huruf kapital. Titik dengan garis tersebut harus dicari jaraknya. Bagaimana caranya? Maka titik tersebut harus diproyeksikan terhadap garis. Sehingga ada titik yang namanya A-aksen. Dan sifatnya titik terhadap garis tersebut harus tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya adalah siku-siku. Oke, jadi kalau kamu punya sebuah titik dengan sebuah garis, misalkan titik itu adalah K besar, kemudian garis itu namanya garis L kecil. Bagaimanakah jarak titik K ke L? Maka sifatnya harus tegak lurus. Diproyeksikan titik K menjadi titik K aksen dan sifatnya harus tegak lurus atau siku-siku. Oke, demikian pula untuk gambar ini, gambar pertama misalkan, kemudian ini gambar kedua. Jadi setiap kamu punya kasus mencari jarak titik ke garis, kamu harus memproyeksikan titik tersebut pada garis dan sifatnya harus tegak lurus. Nama proyeksinya adalah P aksen. Kalau titik itu P berarti proyeksinya adalah P aksen. Kalau titik itu L berarti proyeksinya adalah L aksen. Sifatnya harus tegak lurus. Ibu ulangi. Jarak titik ke garis dapat dicari ada titik, ada garis. Bagaimana titik ini dicari jaraknya ke garis? Titik ini harus diproyeksikan terhadap garis dan sifatnya harus tegak lurus. Jadi titik diproyeksikan ke garis namanya misalkan titik A, berarti kalau diproyeksikan ke garis namanya A aksen dan sifat dari A ke A aksen itu harus tegak lurus terhadap garis. Oke, semoga dipahami. Oke, lanjut kita ke rumus-rumus penting atau dasar yang harus kalian miliki sebelum kita masuk ke soal-soal tentang jarak titik ke garis. Yang pertama ada tinggi segitiga sama sisi. Ada sering sekali dibuat segitiga sama sisi, terus cari jarak titik tersebut ke salah satu sisinya. Bagaimana mencari tinggi segitiga sama sisi? Silahkan tonton kembali video pertemuan ke-7. Di situ ada pertemuan ke-6, di situ ada ibu jelaskan tentang mencari tinggi segitiga sama sisi. Jadi ibu langsung tulis di sini rumusnya saja. Rumus dari tinggi segitiga sama sisi, tinggi segitiga sama sisi adalah setengah rusuk akar 3. Rusuk yang dimaksud ini adalah rusuk dari
segitiga sama sisi. Jadi kalau ada segitiga sama sisi, panjang sisinya adalah 4, 4, dan 4. Coba tolong cari tingginya. Nah, maka tingginya adalah setengah, rusuknya 4, akar 3. Dicoret 4 bagi 2, 2, dapatnya 2, akar 3. Oke, demikian seterusnya. Pokoknya rumusnya adalah setengah rusuk akar 3. Kemudian kita masuk pada rumus jaring laba-laba pada segitiga. Jadi yang pertama tadi tinggi segitiga sama sisi, kemudian sekarang rumus jaring laba-laba pada segitiga. Maksudnya bagaimana, Bu? Misalkan kita punya segitiga. Kita punya segitiga seperti gambar berikut. Segitiga siku-siku misalkan adalah A, B, C. Kemudian ini jatuh lagi siku-siku ke sini. Ini namanya D. Maka akan berlaku kalau kita mencari BC, BC kuadrat itu sama dengan terkecil terdekat kali terbesar. Berarti CD dikali AC. Oke. Kemudian kalau kita cari AB kuadrat. Oke, maka dia terkecil terdekat dikali terbesar. Berarti AD dikali AC. Kemudian kalau kita cari BD kuadrat, BD yang tengah-tengah berarti kalikan keduanya. AD dikali DC. Oke, jadi kalau kita cari BC yang terbawah, maka terkecil terdekat kali terbesar. Kalau kita cari yang atas, terkecil terdekatnya adalah AD dikali AC. Kemudian kalau kita cari tengah-tengah, bagaimana cari tengah-tengah? BD-nya. BD kuadrat adalah karena dia membagi 2, berarti AD kali DC. Terus kemudian ada namanya perbandingan luas segitiga yang pasti sama. Perbandingan luas segitiga yang pasti sama. Yaitu apa? Dalam segitiga siku-siku ini, kamu tahu bahwa alasnya itu adalah BC, tingginya adalah AB. Maka kamu tulis setengah dikali alasnya BC, kan segitiga siku-siku ya, BC, tingginya AB. Oke. Sedangkan kalau ibu balik segitiganya, ibu bisa balik dong segitiganya seperti ini. Ibu tumpukan B-nya, ibu naikkan atas, kemudian ini AC. Kemudian ibu tumpukan begini, ya, ini siku-siku namanya D, ya. Ibu balikkan, tidurkan segitiga ini, maka kamu bisa lihat, ini juga bisa jadi AC, bisa jadi alas, dan tingginya adalah BD. Berarti setengah dikali alasnya adalah AC, kemudian tingginya adalah BD. Sehingga, kalau ibu bilang ini dibagi habis setengahnya, maka kalau ibu cari BD, BD juga bisa berarti BD kita tinggalkan, AC pindah ruas jadi bagi, karena kali pindah ruas jadi bagi, maka BC dikali AB dibagi AC. Oke, sehingga BD itu adalah BC dikali AB bagi AC. Berarti kalau gitu rumus gampangnya, kalau ibu punya misalkan seperti ini, ya, misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, maka kalau ibu cari D, alas kali tinggi AB dibagi dengan C. Ingat, garis bisa dihurufkan kecil atau 2 huruf besar. Oke, kalau kita cari D berarti alas kali tinggi dibagi ini C. Jadi bisa rumus ini, bisa rumus ini, bisa rumus ini, sama rumus ini. Rumus ini dengan rumus ini bisa digunakan tergantung apa yang diketahui. Cuman pada dasarnya paling sering digunakan adalah rumus yang ini, yaitu perbandingan dari luas segitiga yang pasti sama. Jadi kalau kita cari D berarti alas kali tinggi per alasnya. Jadi kalau bisa dibalikkan ini, kalau dibalik seperti ini berarti jadi segitiga yang punya alasnya AC dan tingginya BD. Sehingga bisa cari BD. BD-nya sama. Bisa ini, tapi yang paling sering digunakan adalah ini. Oke, sampai di situ adalah 2 rumus yang penting. Masih ada lagi rumus yang penting, Bu? Masih ada. Cuman udah mendekati soal yang menggunakan rumus itu baru ibu sebutkan. Jadi 2 dulu yang kita pegang yaitu tinggi segitiga sama sisi.
Kalau tinggi segitiga sama sisi, rumusnya adalah setengah rusuk akar 3. Kemudian rumus jaring laba-laba yang paling penting itu adalah rumus menggunakan perbandingan luas, ya. Atau kalau mencari salah satu sisi bisa terkecil terdekat kali terbesar. Ini bantuan saja, kalau kamu ada soal lain yang bisa menggunakan ini, bisa kamu gunakan rumus ini. Oke, lanjut. Oke, setelah mengetahui deskripsi dari jarak titik ke garis, yaitu jatuhnya harus buat titik proyeksi terhadap garis yang jatuhnya tegak lurus. Terus kita sudah tahu rumus-rumus penting, sekarang kita masuk ke contoh soal, biar bisa lebih memahami apa sih maksud dari definisi tadi. Perhatikan kubus ABCD, EFGH. Berikut jika panjang rusuknya 6, jadi kalau kubus berarti semuanya sama, tentukanlah jarak titik ke garis A ke DC. Nah, kita lihat titik A ke DC. Oke. Berdasarkan sifat tadi bahwa A ini harus diproyeksikan terhadap garis DC yang jatuhnya tegak lurus. Berarti A kalau mau ke DC nggak mungkin di tengah-tengah sini itu tegak lurus. Tapi dia akan tegak lurus jika A terhadap garis DC ini ada dia tegak lurus, yaitu A ke D itu sifatnya pasti tegak lurus. Jadi kamu sudah bisa bayangkan A ke DC ini kalau kamu tarik ke tengah-tengah nggak mungkin, apalagi kamu tarik ke C nggak mungkin, itu pasti sisi miring. Berarti dia tegak lurus di mana? Tegak lurus di D. Berarti kalau gitu D itu adalah A aksen. Kan karena, berarti kita tulis alasannya, karena jika A diproyeksikan terhadap garis DC, yang tegak lurus, berada pada titik D. Ya, karena kalau A ini mau diproyeksikan tengah-tengah nggak mungkin tegak lurus, A diproyeksikan ke C juga nggak mungkin, A diproyeksikan ke D. Jangan lihat titik yang lain karena A terhadap garis DC. Berarti tegak lurus berada pada titik D, maka titik D adalah A aksen. Sehingga D itu distance ya, D kecil itu distance dari A, distance itu artinya jarak, A, DC sama dengan distance dari A aksen, oke, atau AD. Atau sama dengan AD berapa? Karena katanya tadi panjang rusuknya 6 cm, 6, maka AD-nya adalah 6 cm. Gak perlu hitung, Bu, gak perlu karena ini konsep. Jadi kamu lihat, kalau kamu taruh di garis tengah-tengahnya tidak mungkin, kamu tarik ke ujung juga nggak mungkin siku-siku. Ternyata ke ujung D ini siku-siku. Ya, sifat dari mana? Ya persegi. Sifat dari persegi apa? Setiap titik sudutnya itu 90 derajat. Oke? Nah, sekarang lanjut ke kita ke B sekarang. H ke AD. Mana H kita? Kemudian AD kita ini. Sekarang kamu bilang, H ke A itu tidak mungkin siku-siku. H ke tengah-tengah juga tidak mungkin siku-siku. Kapan dia siku-siku? Karena kan dibilang titik harus diproyeksikan terhadap garis dan sifatnya harus siku-siku. Kalau H kamu proyeksikan ke A nggak mungkin, H proyeksikan ke tengah-tengah juga nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Bu? Karena nggak siku-siku. H diproyeksikan ke D, iya siku-siku. Berarti boleh disebut ketika H diproyeksikan ke D itu namanya adalah H aksen. Berarti H aksen itu sama dengan D. Berarti kita jawab juga karena seperti di atas. Karena jika H diproyeksikan terhadap, disingkat-singkat aja ya, garis AD yang sifatnya tegak lurus, berada pada titik D. H diproyeksikan pada garis AD, tegak lurus sifatnya ada di D. Ini siku-siku ini. Berarti
adalah, maka koma, iya Bang. Oke, sorry, tadi ada gangguan sedikit, Ibu mohon maaf. Nah, sekarang yang sifatnya tegak lurus pada titik D, maka kita lanjut. Oke, maka titik D adalah H-aksen. Sehingga distance antara H ke AD itu sama saja dengan H-aksen atau sama saja dengan HD. Sama saja dengan berapa sentimeter H ke D? Karena masih sama rusuknya 6 dan 6 berarti HD juga 6 cm. Oke, jadi kalau kamu proyeksikan titik tersebut ke garis ternyata langsung dapat tegak lurus, ya sudah itu aja yang dipakai, tidak perlu kemana-mana. Yang jelas titik diproyeksikan terhadap garis dan titik proyeksinya, titik terhadap titik proyeksi itu sifatnya harus tegak lurus. Oke, lanjut. Inilah contoh bagian A dan bagian B. Kita lanjut ke bagian C. Oke, untuk bagian C, jarak titik B ke GH. Mana titik B kita tulis B-nya, kemudian GH kita mana ini. Nah, sekarang pertanyaannya, B kalau ke tengah-tengah tidak tegak lurus, B ke H juga tidak lurus, apalagi kalau kita keluar dari situ nggak mungkin tegak lurus, makin lancip dia. Berarti B kemana biar dia tegak lurus terhadap GH? Ya, betul, B-nya ke G. Ini tegak lurus. Nah, berarti kalau gitu jarak B ke GH itu adalah jarak B ke titik G karena ini G ini menjadi adalah B aksen. Oke, maka kita tulis jarak B ke garis GH. Ini titik ya, titik B ke garis GH adalah memproyeksikan, boleh kita buat kalimat sendiri tidak masalah, adalah memproyeksikan titik B ke garis GH yang tegak lurus. Nah, jika titik B diproyeksikan pada garis GH dengan tegak lurus, maka garis B, maka titik B aksen adalah titik G. Oke, sehingga DBGH, jarak titik B ke garis GH itu sama saja dengan BB aksen sama saja dengan BG karena B aksen itu sama dengan G. Nah, BG itu berapa? BG itu adalah diagonal sisi dari kubus. Nah, rumusnya apa? Kan 6. Apa rumusnya masih ingat? Rusuk akar 2. Jadi jawabannya adalah 6/2 cm. Selesai. Ingat, rumus diagonal diagonal sisi dari kubus yaitu rusuk akar 2. Nah, sekarang lanjut. G ke BD bagian D. G-nya mana? BD-nya mana? G ke D itu enggak siku-siku. G ke B juga enggak siku-siku. Kok bisa, Bu? Ya, kita coba lihat. G ke D. G ke B. Enggak siku-siku ini. Kenapa? Karena GD itu diagonal sisi. BD diagonal sisi. GB diagonal sisi. Berarti segitiga sama sisi. Oke, berarti dia jatuhnya di mana, Bu? Tengah.
sisi. Loh, kalau tadi ini bukan segitiga sama sisi, nah. Ini adalah rusuknya. Ini diagonal sisi. BH itu diagonal ruang. Berarti bukan segitiga sama sisi. Tapi kalau ini GD-nya diagonal sisi, GB-nya diagonal sisi, BD-nya diagonal sisi. Sehingga bisa dapat kita tarik kesimpulan ini segitiga sama sisi. Maka kita tulis jarak G ke BD. Pandang segitiga G, BD. Nggak usah ngambil lain-lain, kan titik sama garisnya udah ada, hubungkan. Titiknya G, garisnya BD, ya hubungkan. Berarti kita hubungkan. Nah, G-nya di atas, BD-nya di bawah. Sekarang, GB sama saja dengan BD, sama saja dengan GD. Sama saja dengan diagonal sisi atau diagonal bidang ya, dari kubus. Artinya rumusnya apa? Rusuk akar 2. Jawabannya berapa? 6 akar 2. Selesai ya Bu? Bukan. Karena dia mau dicari jaraknya, berarti GG aksennya di sini. Ini GG aksennya. Oke, maka GG aksen itu sama saja dengan tinggi segitiga sama sisi. Sama saja dengan setengah rusuk akar 3. Berdasarkan info yang tadi, berarti masukkan setengah rusuknya bukan 6 lagi. Rusuknya ya tinggi ya segitiga ini, jadi 6 akar 2. Akar 3 kalikan. 6 akar 2 dikali akar 3 karena memang rumus. 6 dibagi 2, 3. Jawabannya 3 akar 6 cm. Selesai. Jadi GG aksen jaraknya itu 3 akar 6. Jadi jarak dari D, distance dari G, garis titik G ke garis BD, itu sama saja dengan GG aksen. Sama saja dengan 3 akar 6 cm. Oke? Jadi kamu harus perhatikan apakah jatuhnya itu proyeksinya itu tegak lurus atau tidak. Kalau tidak tegak lurus, maka harus dicari tegak lurusnya di mana. Kebetulan ini tidak tegak lurus, tapi karena dia segitiga sama sisi, tegak lurusnya tengah-tengah. Nah, tidak usah pakai rumus lagi. Kalau kamu mau pakai rumus juga nggak masalah. Ini 6 akar 2 kamu bagi jadi 3 akar 2. Baru kamu pakai Pitagoras. Pitagorasnya berarti GG aksen sama dengan akar dari sisi miring kuadrat, 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Boleh, sama hasilnya Bu, sama. Ya, boleh pakai ini, boleh juga langsung pakai ini. Karena udah dikabarkan tadi pengantar materinya untuk mencari tinggi segitiga sama sisi rumusnya setengah rusuk akar 3. Mau dibuktikan juga sama nanti hasilnya. Oke, kita lanjut sampai situ. Kita lanjut ke bagian E. Oke, lanjut sekarang bagian E. Setelah tadi ada jarak segitiga sama sisi ya. Sekarang kita ke bagian E. Jarak titik E ke garis CE. Jarak titik A ke garis CE. A ke garis CE. Oke. A ke E itu tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus itu tidak di E. Kalau A ke C juga tidak tegak lurus. Walaupun kamu nengok ini tegak lurus, Bu. Tapi A ke garis CE, ini A ke E itu jatuhnya tidak tegak lurus di sini. Ini miring nih, nak. Lancip dia. Oke, berarti A ke C kita hubungkan. Berarti A harus ke tengah-tengah sini biar dia siku-siku. Nah, sini siku-siku. Siku-sikunya di A, bukan di E ya. A terhadap garis EC, A diproyeksikan ke EC, A diproyeksikan ke E. Ini tidak siku-siku di sini, siku-sikunya malah di A. Nah, sekarang kita tulis pandang segitiga AEC. Langsung ambil. Kenapa langsung ambil, Bu? Ya karena udah ada garisnya EC dengan A. Kalau kemarin kamu harus buat segitiga sendiri, cari yang terdekat. Nah, sekarang kita tulis di sini siku-sikunya di
Ini EC. EC itu tidak bisa A diproyeksikan ke E tegak lurus. Enggak, di sini enggak tegak lurus. Berarti A ini kemana supaya tegak lurus? Ke C juga enggak, A ke E juga enggak. Berarti A ke tengah-tengah sini supaya tegak lurus. Maka ini rumus apa? Jaring laba-laba. Oke, atau perbandingkan luas segitiga boleh. Nah, sekarang apa yang diketahui? Karena tadi dibilang 6, 6, 6, maka yang diketahui AE-nya itu adalah 6 cm. Kenapa bisa, Bu? Ya, iya memang udah ada dari soalnya. AC-nya itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Rumusnya rusuk akar 2. Jawabannya 6 akar 2. Ya. Kemudian EC-nya itu namanya diagonal bidang. Diagonal ruang, sorry. Diagonal ruang rumusnya rusuk akar 3. Jawabannya 6 akar 3. Berarti udah ada semua, Bu. Iya, berarti ini 6. Ini AC-nya 6 akar 2, EC-nya 6 akar 3. Yang dicari A ke A aksen. Berarti distance dari A, CE, titik A ke garis CE sama dengan AA aksen sama dengan, oke, kamu ingat rumus alas kali tinggi dibagi ini. Berarti ingat rumus yang tadi ayo. Ini kan seperti ini. Siku-siku, ini siku-siku. Ini A, B, C, kemudian ini D. Bagaimana kalau mencari D? Alas kali tinggi AB dibagi dengan alasnya ini C. Langsung aja. Berarti ini dikali ini 6 dikali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Ya, coret 6-nya, bagi habis. Berarti tersisa 6 akar 2 per akar 3. Nah, kemarin udah ada. Gimana? Cabut akar bawahnya, Bu, atau kalikan akar 3 per akar 3 boleh. Kalau Ibu biasa pakai cara lain, yaitu Ibu ingat akarnya di bawah cabut, berarti 3. 6. Kemudian kalikan akar 6. Akar 2 kali akar 3. 6 bagi 3, 2 akar 6 cm. Selesai. Jadi jarak D ke CE itu 2 akar 6. Oke? Ingatkan lagi, Bu, tentang bagi-bagi akar misalkan. 3 akar 5 per akar 2. Berarti akar 2-nya cabut. Bagi 2. 3 per 2. Oke? Kenapa 3? Ya ada 3-nya. 3 per 2 akar 10. Iya. Lagi, Bu. 8 per 2 akar 2, Bu. Coba. Berarti 8 per, cabut bawahnya jadi 2. 2 kali 2, 4. Munculkan akarnya, 2 di atas. 8 bagi 4, 2. Akar 2. Itu contoh-contoh lain. Nanti kalian sering-sering aja latihan ini. Ya, jadi bisa nanti. Oke, lanjut. H ke AC, mana H? Oke, kita tinggalkan itu ya. Ingat, ada rumus jaring laba-laba sudah dikasih. Kemudian rumus segitiga sama sisi. Tinggi segitiga sama sisi juga udah dikasih. Lalu rumus jaring laba-laba untuk yang ini kasusnya adalah perbandingan luas segitiga. Oke. Kemudian bagian F, H ke AC. Titik H ke garis AC. Oke. H ke C, hubungkan. H ke A. Oke. H ke A itu diagonal sisi. H ke C juga diagonal sisi. A ke C diagonal sisi. Semuanya diagonal sisi. Berarti tidak ada yang siku-siku. Berarti bukan HA siku-siku atau HC siku-siku. Enggak. Berarti kita tulis pandang segitiga HAC. Langsung aja. Yaitu di sini HAC. ACE gitu kan. AEC. Boleh terserah. Yang jelas titik-titik itu digunakan. Pandang segitiga HAC. Pandang. Kita tengok. A-nya di atas kebetulan. AC-nya di bawah. Kemudian kamu tulis HA sama dengan HC sama dengan AC sama dengan diagonal sisi atau diagonal bidang kubus. Berarti rumusnya rusuk akar 2. Karena masih sama soalnya ini 6, berarti 6 akar 2. Nah, bukan itu yang ditanya, bukan ini. 6 akar 2, 6 akar 2. Karena sifatnya H itu harus diproyeksikan pada garis AC dan dia tegak lurus, yang disebut dengan H aksen,
maka HH aksen itu adalah tinggi segitiga sama sisi. Oke, berarti rumusnya setengah rusuk akar 3. Jangan kamu bilang lagi setengah rusuk akar 3 itu rusuknya 6, tapi rusuknya sekarang 6 akar 2 karena kita bicara segitiga. Berarti setengah dikali 6 akar 2 kali akar 3. 6 dengan 2 bagikan dapat 3. Berarti 3 akar 6. Sama dengan yang tadi, Bu. Iya, sama. Kebetulan karena soalnya sama. Oke, jawabannya sentimeter. Berarti distance dari huruf D kecil ya, H titik H ke AC, ke garis AC itu sama saja dengan HH aksen. Jawabannya adalah 3 akar 6 cm. Oke, sampai di situ. Ya, bagian F. Oke, lanjut ke bagian G. C ke HB. Kita lihat C. Titik C mana? Titik C. Titik C ke HB. Nah, oke. Jangan kamu cari C ke H, C ke B. C ke B itu nggak siku-siku ya. Siku-sikunya bukan di sini, hati-hati. Kamu lihat, oh ini diagonal sisi, HB ini diagonal ruang, C-nya yang siku-siku. Ini apa namanya? Rusuknya. Oke, maka siku-sikunya itu di C, bukan di B, bukan di H, ya. Di B ini bukan siku-siku, bukan C ke B langsung kamu ambil, karena ini bukan di sisinya sendiri, tapi dia menggunakan diagonal sisi atau dia menggunakan diagonal ruang. Maka kita tulis pandang segitiga, CHB langsung ambil ini CHB. Kamu buat, oke, siku-sikunya di C, kemudian ini adalah HB. Pertanyaannya, C ini harus diproyeksikan jatuh ke sini tegak lurus. Namanya C aksen. Oke, diproyeksikan tegak lurus namanya C aksen. Berarti kalau gitu distance dari C, HB atau titik C ke garis HB adalah CC aksen. Menggunakan apa? Rumus apa ini? Rumus dari perbandingan luas segitiga atau jarum laba-laba ya, bagian dari jarum laba-laba. Nah, sekarang CHB, CB kita sudah ada. CB itu adalah 6 cm kayak tadi. CH kita adalah diagonal sisi atau diagonal bidang dari suatu kubus. Jadi rumusnya adalah rusuk akar 2, berarti jawabannya 6 akar 2. Kemudian BH itu adalah diagonal ruang dari kubus. Rumusnya adalah rusuk akar 3. Jawabannya 6 akar 3. Nah, udah pasang semuanya. CB-nya 6, CH-nya 6 akar 2, kemudian BH-nya 6 akar 3, maka CC aksen, distance dari C, HB atau jarak titik C ke HB adalah CC aksen sama dengan, kalau kita cari ini berarti alas kali tinggi 6 kali 6 akar 2 per 6 akar 3. Masih sama. Coret 6-nya. Alas kali tinggi per alasnya nih. Oke, coret 6 bagi 6 habis. 6 akar 2 per akar 3. Copot akar bawahnya 6 bagi 3. Kenapa 6? Karena ada 6. 6 bagi 3. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Jadinya 2 akar 6 cm. Oke, sama dengan yang tadi. Iya. Cuman kamu harus tahu konsepnya. Jangan kamu bilang itu tegak lurusnya di B. Bukan, tegak lurusnya di H. Apalagi H ya. Tegak lurusnya di B, enggak. Ternyata setelah kamu tengok, oh tegak lurusnya justru di C. Oke, E ke DC. Lanjut bagian H. E mana E kita ke DC. Nah, ini juga tegak lurusnya bukan di D, ini menghilang ini. Kecuali E ke A, yang tegak lurus. Ya, E ke AD, ya tegak lurus karena dia di titik sini, dia menggunakan garisnya, tidak menggunakan garis diagonal sisi atau diagonal ruang. Nah, nih. Oke. Kita hubungkan. Nah. Tegak lurusnya di mana? Oke, kita lihat. Di sini berapa? Di sini adalah 6 akar 2.
Kemudian DC-nya 6. Kemudian sini 6 akar 3. Oke, akan tetapi kalian lihat E ke D, oke, ulangi ya, tergeser sendiri, kita ambil pena, oke. E ke D ke C, itu siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di D. Berarti kalau gitu E ke garis DC, berarti E diproyeksikan ke D. Kenapa berbeda dengan ini, Bu? Karena siku-sikunya bukan di D. Ini sisi miring loh, nak. Nggak mungkin sisi miring. Ini 6 akar 3, siku-sikunya di sini. Berarti yang sisi pendek itu adalah sisi miring. Malah aneh. Sisi miring adalah sisi yang menghadap ke siku-siku itu siku-siku menghadap ke sisi yang paling panjang atau sisi miring. Nah, berarti coba kita tulis di sini. Dia kan seperti ini, 6 akar 2, 6 akar 3. 6 akar 2, 6 akar 3. Berarti siku-sikunya yang diapit sama 6 dan 6 akar 2, yaitu D. Maka kamu tulis pandang segitiga EDC ya. Kita ambil aja deh EDC. Nah, kemudian D-nya siku-siku. Ini E, ini C. Di sini 6 akar 2, di sini 6, di sini 6 akar 3. Nah, kalau E ke D itu sudah siku-siku, kan kalau ini C ke HB, C ke HB, C ke H itu enggak siku-siku, C ke B enggak siku-siku. Makanya pandang segini. Tapi kalau E-nya diproyeksikan ke DC, kemudian E ke D itu sudah siku-siku, sudah tegak lurus, berarti jarak titik E ke DC itu sama saja dengan E aksen, sama saja dengan E ke D. Kenapa? Karena E itu diproyeksikan ke D, C itu tegak lurus terhadap titik D. Maka jawabannya adalah 6 akar 2 cm. Jadi kalau diproyeksikan tegak lurus seperti contoh A dengan B, ya udah berarti itu yang kita ambil. Tapi kalau dia tidak tegak lurus, maka kita harus menggunakan rumus. Salah satunya segitiga sama sisi atau tidak menggunakan perbandingan luas segitiga. Lanjut ya kita ke contoh soal I. C ke AH. Lanjut C ke AH. C ke AH. Nah, kalau ini kan sudah nampak sekali nih. Ini nggak mungkin siku-siku nih. C-nya ke A nggak mungkin siku-siku, lanjut C ke H juga nggak mungkin. Kenapa? Karena AH-nya diagonal sisi, CH-nya diagonal sisi, AC-nya juga diagonal sisi. Jadi kalau dia diagonal sisi semua berarti rusuknya sama. Berarti dia segitiga dari sama sisi. Oke, berarti kita pandang segitiga, langsung coba pandang segitiga CAH. Kemudian kita tulis di sini. Oke. CAH. Karena AC sama dengan CH sama dengan AH sama dengan diagonal sisi atau diagonal bidang dari kubus atau sama dengan rusuk akar 2, karena soalnya masih sama 6 juga, berarti 6 akar 2, maka ini 6 akar 2, 6 akar 2, 6 akar 2, maka C ini diproyeksikan tegak lurus pada garis AH, yaitu C aksen. Berarti distance atau jarak dari titik C ke garis AH sama dengan C aksen atau sama dengan tinggi segitiga sama sisi atau sama dengan setengah rusuk akar 3. Setengah rusuk akar 3 dari rusuknya segitiga, bukan rusuknya kubus ya. Berarti setengah kali 6 akar 2 dikali akar 3 masih sama dengan tadi. 6 bagi 2 itu 3, 3 akar 6. Oke. 3 akar 6. Lanjut. Jarak titik A cm. Selesai ya. Jarak titik A ke CG. Mana A kemudian CG. Salah. CG-nya bukan itu. Titik A. Kita ambil dulu pulpennya terakhir. Oke. Titik A ke CG. CG-nya ini ya, lurus ya. Oke. Sekarang kita tarik A.
CG. Oke, ternyata nampak siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di C. Berarti ini ya, siku-sikunya di C ya. Oke, berarti nampak kamu A diproyeksikan terhadap garis CG, berarti dia langsung diproyeksikan ke garis CG, berarti C itu adalah A aksen karena dia siku-siku. Berarti pandang segitiga ini sih sudah nampak ya, jelas ya. Ini nggak mungkin A ke G, nggak mungkin A ke tengah-tengah, ini juga nggak mungkin A ke C. Iya, dia siku-siku di C, maka proyeksi karena titik A diproyeksikan pada garis CG, tegak lurus pada titik C, maka titik C sama dengan A aksen, sehingga ya distance antara titik A ke garis CG itu sama saja dengan C A aksen atau sama saja dengan AC. AC itu apa? Diagonal sisi, berarti tusuk akar 2 atau 6 akar 2 cm. Oke, jadi kalian lihat ya, kalau kalian tarik garis ke sini, oh dia siku-sikunya, berarti itu yang dipakai. Contohnya C ke H, nggak mungkin siku-siku sini. C ke A juga nggak mungkin siku-siku. A ke berarti dia siku-siku kemana? Tarik ke tengah-tengah. Kalau ini kebetulan ditarik, oh sudah siku-siku di C, ya sudah, berarti itulah jaraknya. Oke, sampai situlah pertemuan 7 kita. Silahkan ditonton ulang sampai paham bagaimana kita menentukan jarak titik ke garis, kapan dia tegak lurusnya, diproyeksikannya tegak lurus, perhatikan perbedaannya. Sudah ada tiga model yang Ibu sajikan, menggunakan segitiga sama sisi, terus menggunakan perbandingan luas segitiga atau jaring laba-laba, kemudian menggunakan yang terakhir adalah jaraknya sendiri karena dia langsung tegak lurus. Oke, silahkan dipelajari dan jangan lupa salin ke catatan. Semoga dapat ilmunya hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.